Oke, saya mau kembali menyapa ibu-ibu ya. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Sore semuanya. Sore. Kelihatannya semuanya sehat-sehat, baik-baik, sukacita semua nih ya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan semuanya ya. Nggak kerasa ya ibu-ibu, bulan kemarin kita bulan Maret ketemu dengan hostnya yaitu Ibu Erli ya, kalau nggak salah di PKW ya, kita. Ya betul ya Bu Erli. Ya. Terus sekarang bulan Maret. Sudah bulan Maret gitu ya. 1 bulan berlalu tidak terasa gitu ya. Kita bersyukur kita bisa bertemu, melihat ibu-ibu yang tambah gemuk, tambah cantik, tambah sehat, tambah sukacita. Aduh bersyukur deh ya semuanya ya. Kita bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu sore hari ini. Nah, kita mau mulai ibadah PKW kita melalui Zoom ini. Sama-sama saya mengajak ibu-ibu untuk mengambil saat teduh. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa ya ibu-ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau di tengah situasi saat ini. Tuhan masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu saudara-saudara kami yang terkasih, walaupun tidak bertatap muka, tetapi Tuhan, Engkau memakai sarana ini untuk kami bisa saling menyapa satu sama lain, untuk bisa bertemu satu sama lain. Dan saat ini kami ingin datang kepada Engkau ya Bapa. Kami ingin beribadah melalui persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan diri kami masing-masing, hati kami masing-masing, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menghantar setiap saudara-saudara kami yang lain, ibu-ibu kami yang lain, yang mungkin nanti akan bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menggerakkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ibu-ibu, satu firman Tuhan berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk itu mari saya mengajak ibu-ibu untuk memujikan satu pujian, betapa ku bersyukur Bapak. Kita nyanyikan pujian ini, ku bersyukur Bapak. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang terjadi, segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur
Kuatkan aku bersamamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Ya, sungguh kita semua tentunya bersyukur ya ibu-ibu ya. Bersyukur untuk setiap diri kita yang Tuhan telah pimpin hingga saat ini. Sepanjang PKW sore hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk pengucapan syukur, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk komisi wanita, gereja kita, orang-orang terdekat kita. Sepanjang persekutuan ini kita akan berdoa untuk hal itu. Dan saat ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari ibu-ibu kita akan bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, di mana sampai saat ini kita bisa diberikan kembali waktu dan kesempatan itu karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, tubuh jasmani yang sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa menikmati sepanjang hari ini, dari pagi, siang, ya sore hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur untuk hal ini. Yang kedua, kita bersyukur untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Kita tahu di masa pandemi ini begitu sulit dan begitu banyak mungkin pergumulan, permasalahan yang harus kita hadapi, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita. Mari ibu-ibu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dua hal ini kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita dengan bersuara, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh saat ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur kalau Tuhan, sampai saat ini kami melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur dan segala situasi baik yang baik dan baik. Kasih setia Tuhan tidak baik Tuhan. Engkau sungguh kami sangat baik. bersyukur untuk setiap kita cedera, kami bersyukur setiap air mata, kami bersyukur setiap persoalan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Karena kami percaya itu semua dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengingatkan kami. Sehingga kami selalu diingatkan betapa kami memiliki Bapa Tuhan yang hidup dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan. Kami bersyukur untuk pelukan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Kembali kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk orang-orang terkasih yang Tuhan telah tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur untuk suami kita. Kita bersyukur untuk anak-anak kita. Kita bersyukur untuk kerabat kita, teman kita, yang mungkin boleh menjadi satu sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk mereka, dan terakhir kita bersyukur untuk usaha, untuk pekerjaan yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, kita boleh menjadi berkat di dalamnya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari ibu-ibu, kita akan bersyukur
untuk dua hal ini, bersyukur untuk orang-orang terkasih di sekitar kita, dan bersyukur untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, baik anak-anak kami, baik saudara-saudara kami, baik teman-teman kami, baik teman-teman di dalam persekutuan di gereja, ataupun siapapun saudara-saudara yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur atas keberadaan mereka. Karena kami sadar Tuhan betapa keberadaan mereka itu sungguh memperkaya kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh saling mengasihi, kami saling boleh menguatkan, kami saling boleh merangkul. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Itu menunjukkan betapa kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami ada orang-orang di sekitar kami yang selalu Tuhan tempatkan. Itu kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan untuk mereka atau untuk kami sendiri. Biar pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami boleh menjadi pekerjaan yang bukan saja memberkati hidup kami, tetapi juga memberkati hidup orang lain yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Maria suaranya ke mute. Ya, itulah rasa terima kasih kita, rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Untuk itu mari saya kembali mengajak Ibu sekalian untuk berterima kasih melalui satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kedengaran kayak anak baru belasan tahun yang kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Tuhan ada syukur bagimu. Nah, ibu-ibu berikutnya kita mau sama-sama berdoa buat Komisi Wanita. Ibu-ibu, mari kita mau sama-sama berdoa buka suara. Melalui persekutuan Komisi Wanita ini maksudnya setiap bulannya kita sebagai jemaat juga semua peserta Komisi Wanita boleh mendapatkan makanan rohani yang sehat supaya iman kita boleh bertumbuh khususnya melalui persekutuan ini. Kita juga mau berdoa, ibu-ibu boleh menyebutkan 1-2 nama yang ibu-ibu ingat, ibu-ibu pengen doakan dari rekan-rekan wanita di GWIB.
Kita mau sama-sama doakan, mungkin mereka ada pergumulan, biar mereka juga boleh bertumbuh dalam iman percaya mereka. Kita mau sama-sama berdoa buat saudara-saudara di Komisi Wanita ya. Mari kita berdoa buka suara untuk hal ini. Ini saat ini membawa Komisi Wanita Adalah Puji Tuhan Nasari sebagai ketua di tengah semua Tuhan memberikan ini yang supaya dia boleh memberikan pelayanan dan komisi ini Tuhan. Demikian juga Tuhan kita bekerja dengan Komisi Wanita yang mereka berikan pada mereka seperti ini untuk boleh bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan melalui komisi ini, melalui komisi yang membawa semakin mengenal akan Tuhan dan semakin percaya dalam pengembangan mereka Tuhan untuk berlancar di dalam kehidupan mereka di tengah keluarga. Ya, dengan yang mengerti untuk memulai jalan dengan Tuhan supaya jangan menghibur mereka, mengingatkan mereka. Terima kasih Tuhan, ya karena Tuhan dengar doa kami. Kasih Tuhan. tingkat layanan dan setiap perhubungan yang terima kasih ya Tuhan. Berikutnya, ibu-ibu, mari kita mau sama-sama berdoa buat pengurus Komisi Wanita. Ibu-ibu boleh menyebutkan nama mereka. Ada Ibu Lina Sari, Ibu Vivi, Ibu Susi, Ibu Yanti, bersama dengan majelisnya Ibu Maria. Juga setiap program yang akan dijalani sepanjang tahun 2021 ini, kiranya pelayanan mereka boleh terus didukung dalam doa oleh ibu-ibu semua, sehingga dalam pelayanan mereka juga boleh terus memikirkan yang terbaik untuk kemajuan iman kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami setiap keputusan kita yang sudah Tuhan peduli Nasari, dan juga Sofia sebagai kami rindu Tuhan Tuhan menyerahkan mereka pada kelebihan untuk memperbaiki pekerjaan di dalam program-program dan melalui komisi kami mewakilkan banyak hal untuk terus wanita yang hidup di PBB sehingga melalui komisi yang Tuhan jalan boleh saling mengenalkan, boleh saling diteguhkan, mereka mengenal Tuhan, mereka semakin mengasihi Engkau dan pelayanan mereka dapat mereka dengan adanya mereka dan mulia beri mereka terus sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan akan. Amin. Ibu, saya mau mengajak semua membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kalau yang misalnya handphonenya dipakai buat Zoom, saya akan bacakan buat kita semua ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 sesuai dengan tema kita hari ini, mintalah, ketuklah, dan carilah. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara lainnya. Ibu-ibu, hari ini kita berdoa ya. Kita berdoa. Kenapa ini menjadi sebuah disiplin rohani yang sangat penting bagi setiap kita. Disiplin rohani yang sangat penting bagi setiap kita. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya kita bicara doa, nah ini seperti yang saya tulis di screen ya. Doa itu bisa, ini dalam dua hal, tapi semuanya bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu misalnya mengambil waktu khusus untuk berdoa ya. Mengambil waktu khusus untuk berdoa, di sana kita menyampaikan isi hati, berdiam di hadapan Tuhan,
mendengarkan Tuhan bicara melalui firman yang kita baca. Itu yang kita mengambil waktu khusus buat berdoa. Ada juga misalnya kita berdoa dalam hati, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bisa dengan topik apa saja. Misalnya kalau kita lagi di jalan, kita keinget kita mau doain siapa, kita bisa berdoa ya. Jadi berdoa bisa dilakukan seperti ini, mengambil waktu khusus untuk berdoa, atau misalnya berdoa di dalam hati dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ibu-ibu, saya dari perenungan saya soal doa belakangan ini, saya banyak dari kisah para rasul ya. Kebetulan saya ada membaca Alkitab bersama dengan beberapa rekan. Kami sekarang lagi membaca di Kisah Rasul 1 ayat 2. Kisah Rasul 1 sampai 2 banyak berbicara soal berdoa ya. Di situ kita ada, kalau lihat ya tadi yang kita baca, berdoa menanti Tuhan. Ada lagi kisah berdoa itu waktu mereka itu, murid-murid itu mau mencari penggantinya Yudas. Jadi Yudas sudah mengkhianati Yesus, mereka mau cari nih penggantinya Yudas siapa. Untuk mencari pengganti Yudas pun mereka itu berdoa kepada Tuhan ya. Terus ada kisah Rasul 2, mereka menanti Roh Kudus. Ada gaya hidup jemaat juga mereka berdoa. Di sini kisah para rasul banyak sekali menuliskan tentang doa. Ada juga kisah waktu Petrus di penjara, jemaat itu berdoa buat Petrus ya. Jadi kisah para rasul ini emang seperti buku tentang doa gitu ya. Nah, ketika berdoa saya mau mengajak ibu-ibu melihat unsur-unsur ini ya. Unsur yang penting dalam berdoa. Yang pertama, berdoa itu sebagai tanda iman kita itu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Ada doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada yang Tuhan jawab iya sekarang, ada yang jawab Tuhan enggak, ada yang jawabnya Tuhan nanti ya. Menantikan Tuhan. Doa itu menjadi sarana kita untuk menantikan Tuhan. Di dalam setiap penantian akan Tuhan, kita memaknai penantian. Memaknai penantian. Memaknai penantian ini maksudnya di dalam setiap penantian itu ada yang kita pelajari pastinya. Di dalam setiap penantian. Maka kalau dibilang ada sebuah lagu ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu kapan sih? Bukan nanti saja ketika doa kita dijawab, tapi bahkan sekarang ketika kita berdoa, ketika kita menanti. Kamu mati kan videonya? Tapi suaranya belum mati, Om. Nah, waktu kita menantikan jawaban Tuhan, itu juga saya pikir itu waktunya Tuhan ya. Kita belajar memaknai setiap penantian. Orang ketika berdoa, maunya dijawab itu sesegera mungkin. Tapi bahkan di tengah penantian, di situ ada makna yang bisa kita pelajari. Jadi kalau waktunya Tuhan itu kapan? Bisa jadi waktu doa kita terjawab, tapi bahkan ketika menanti ada makna yang diambil, itu juga waktunya Tuhan. Selain menantikan Tuhan, kita juga mendengarkan Tuhan melalui doa-doa kita. Doa dalam diam, di situ Tuhan berbicara. Ibu-ibu, bagaimanakah Tuhan itu berbicara ya? Tuhan itu berbicara, saya pernah baca sebuah artikel, kalau agama-agama lain itu mereka berdiam diri itu sambil mengosongkan pikiran ya. Tapi kalau kita orang Kristen, kita bukan mengosongkan pikiran. Tapi kita itu mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang kita pernah baca, yang kita pernah renungkan, yang kita pernah dengar. Firman itulah yang berbicara. Tuhan berbicara dalam doa melalui firman yang kita pernah baca. Maka Bapak Ibu, banyak-banyaklah baca firman Tuhan ya. Maka ketika berdoa, Tuhan kembali berbicara melalui firman yang pernah kita baca dan pernah kita renungkan. Tuhan juga berbicara mungkin lewat isi hati ya. Tapi Bapak Ibu, isi hati itu harus dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Misalnya Tuhan, saya ini mau A atau B. Isi hati saya kayaknya B. Tapi kita harus mengkonfirmasi isi hati kita apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, sejalan atau tidak ya. Jadi dalam doa kita menantikan Tuhan, kita memaknai penantian, kita mendengarkan Tuhan, dan yang terakhir kita mempercayai rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan dalam setiap kehidupan, ada hal-hal yang tidak kita mengerti,
Tapi ketika kita tidak mengerti dan di sana kita mempercayai, itulah imannya. Kadang kalau kita mempercayai, disitulah iman kita bertumbuh ya. Mempercayai walau kita belum memahami. Maka unsur berdoa hari ini yang saya mau bawa dari perenungan saya adalah menantikan Tuhan, artinya memaknai setiap penantian. Mendengarkan Tuhan melalui firman yang pernah kita baca, kita dengar, kita renungkan, juga isi hati yang dikonfirmasi sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ibu-ibu saya suka mendengar ya banyak orang itu bilang saya itu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Saya maksudnya tidak mau mengomentari pengalaman spiritual setiap orang kan bisa beda-beda ya. Tapi saya percaya Tuhan itu berbicara banyak melalui firman-Nya dan melalui isi hati kita yang sudah dipulihkan oleh Roh Kudus ya dari dosa-dosa. Maka jangan pernah bosan membaca firman, karena firman itu yang akan berbicara ketika kita mendengarkan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mempercayai rencana Tuhan sekalipun kita tidak bisa mengerti. Ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu di tengah sibuknya waktu ya. Tadi dibilang sama Bu Vivi, pekerjaan tidak pernah ada habisnya, apalagi pekerjaan rumah ya. Tapi ibu-ibu mari di tengah waktu yang sangat sibuk, kita mungkin ada yang bekerja, kita ada yang buka toko, kita ada yang di rumah, pekerjaan rumah tangga yang setumpuk yang tidak pernah ada habisnya, pakaian-pakaian yang tidak pernah berhenti dicuci dan disetrika. Tapi ibu-ibu mari kita menyediakan waktu untuk berdoa ya. Kita bisa berdoa sambil masak, kita bisa berdoa sambil nyuci. Tapi mari kita juga menyediakan waktu untuk berdoa ya. Bisa 15 menit, bisa 10 menit, bisa 30 menit. Waktu berdoa dalam diam itu menolong kita untuk merencanakan hari ini, untuk membuat suasana hati kita lebih tertata, untuk membuat kita tahu apa yang mau dikerjakan, untuk kita siap dengan segala tantangan di depan. Hari itu akan ada A, B, C. Kita akan lebih siap berhadapan dengan hari kita ketika kita memberikan waktu untuk berdiam diri sambil berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita punya kelemahan, kita berdoa supaya hari itu kelemahan kita tidak menjatuhkan kita. Kita berdoa buat keluarga kita berdiam diri, itu sangat baik ya, disiplin yang sangat baik untuk menolong kita. Terakhir, saya pernah mendengarkan sebuah kutipan ya. Bapak Ibu, dunia itu berada dalam kekacauan karena manusia itu selalu terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk berdiam dan berdoa. Berdiam dan berdoa menolong kita untuk menyadari ya diri kita sendiri, pergumulan kita, hati kita, pikiran kita, kemauan Tuhan. Dunia berada dalam kekacauan saat ini karena manusia terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk berdiam dan berdoa. Saya mengajak ibu-ibu di tengah sibuknya aktivitas rumah tangga, mari kita menyediakan waktu ya. Baca Alkitab, berdoa, kita berdiam sebentar, memikirkan apa yang mau Tuhan kita rencanakan dan kerjakan hari itu. Itu ibu-ibu perenungan saya hari ini. Saya mau mengajak ibu-ibu berdoa secara pribadi sejenak. Saya akan putarkan sebuah lagu. Kita mau sama-sama berdoa untuk pergumulan kita masing-masing ya. Ibu-ibu pasti seceria-cerianya seorang ibu pasti ada pergumulan. Entah itu soal anak lah, entah itu soal suami lah, entah soal rumah lah, entah soal atap yang bocor lah, entah soal besok pagi mau masak apa, dan lain sebagainya. Tapi mari kita hari ini saya mau mengajak ibu-ibu yang biasa sibuk, mau berdiam sejenak untuk merenung ya. Untuk merenung, untuk membiarkan firman Tuhan berbicara kepada ibu-ibu sekalian. Mari kita mengambil waktu sebentar, ibu-ibu boleh berdoa secara pribadi.
Ibu-ibu, saya sore ini juga mau mengajak kita berdoa buat Kaleni Manurung, buat papahnya yang kemarin menjalani operasi. Dulu pernah operasi pasang pen, lalu pennya sudah tidak pernah diperiksa lagi. Jadi ketika Kaleni pulang, ngajak periksa ke dokter, lalu dokter akan melakukan tindakan operasi kepada yang dulu pernah dimasukkan pen. Mari kita berdoa supaya tidak ada komplikasi setelah operasi. Kita berdoa juga buat Kaleni yang menemani di sana, kiranya Tuhan berikan kesembuhan buat Papa Kaleni. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus, surga, hari ini berdoa buat ini yang hari ini pennya akan diganti, Tuhan menolong tim dokter yang melakukan pergantian, sehingga semua bentuk berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga yang menghindari dari komplikasi daripada pergantian pen. Kami juga berdoa untuk Leni yang menemani dengan ketenangan, kekuatan, supaya ketika semuanya itu sedang berlangsung, Engkau memimpin dengan baik. Kau juga tim dokter yang melakukannya, dokter, Engkau perawat yang ada, dan berdoa supaya pemulihan daripada pemasangan pen ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan dengar doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, di tengah segala aktivitas kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, di tengah segala tantangan kehidupan yang suami kami alami, yang anak-anak kami alami, bahkan kami sendiri alami, di tengah usaha yang sedang kurang baik di masa pandemi ini, Tuhan, berikanlah kami waktu untuk berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Tolong kami, doa itu menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah waktu-waktu doa kami dengan Tuhan itu menjadi waktu kami untuk terus mengaitkan hidup kami dengan Tuhan. Dan biarlah melalui setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, setiap suara Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, itu menolong kami, menguatkan kami menghadapi segala tantangan kehidupan ini, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Dan biarlah fakta bahwa Tuhan itu mendengarkan, mendorong kami untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang punya telinga yang berfungsi, dan bisa mendengarkan setiap doa kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya kembalikan ke Bu Maria. Ibu-ibu, sebelum kita berdoa untuk pokok doa kita selanjutnya, yaitu untuk mendoakan gereja dan keluarga yang akan dipimpin oleh Bu Yanti dan Bu Linasari, mari sama-sama kita akan membuka suara, kita kembali nyanyikan pujian yang tadi. Pertolongan Tuhan atas hidup kita memang sungguh ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sempurna lagi, di situ Tuhan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu makin ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasa kuat lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu makin kuat jadi, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja, agar Tuhan pimpin dan memberkati setiap hamba Tuhan, diberikan kesehatan pada keluarga mereka. Tuhan juga pimpin agar Roh Kudus menjamah setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, agar setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Kita juga berdoa untuk pelayanan di ibadah minggu, yang melayani di hari Minggu, agar Tuhan memberkati mereka, diberikan kesehatan, sehingga mereka dapat melayani dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuka suara, mendoakan gereja kita. Tuhan kami setiap hamba Tuhan yang ada di gereja, Tuhan berikan kesehatan pada keluarga, pada hamba Tuhan, juga untuk kita setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang menjamah memimpin menyampaikan Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi jemaat yang setiap pelayanan di hari Minggu, agar mereka dapat melayani Tuhan dan kasih ya Tuhan untuk kasih setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kesehatan boleh bersama menjadi kerja yang baik di dalam kali ini kami rindu ya Tuhan, hidup mereka telah ditimbul memuliakan Tuhan di dalam setiap mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan yang Yesus kami. Amin. Kita juga berdoa untuk Joel, untuk Pak Dedi yang bekerja di gereja,
agar Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan pada Pak Dedi dan Joel dan keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat GBIB agar mereka dan keluarganya bisa beribadah bersama, baik di gereja maupun di ibadah di rumah secara online, dan selalu diberikan kesehatan pada setiap jemaat GBIB. Mari kita sama-sama membuka suara berdoa. Tuhan kami doa dan Pak Dedi berkati memberikan kesehatan pada Joel dan Pak Dedi dan keluarga mereka agar keluarga Pak Dedi setiap jemaat GBIB agar mereka bisa fokus untuk Tuhan pada di hari Minggu baik di gereja maupun di online di rumah. Tuhan yang agar mereka bisa sebagai anak-anak beribadah bersama di keluarga dalam juga berdoa ya ibadah online itu ya Bapak, dan berikan kesehatan pada keluarga mereka dan setiap jemaat serahkan semua doa-doa kami. Mungkin Tuhan yang berkati gereja kami. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa mereka untuk senantiasa hidup dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu-ibu, sekarang kita doa untuk keluarga. Kita berdoa untuk keadaan ekonomi, usaha, pekerjaan. Mohon Tuhan yang membuka jalan kelancarannya, kemajuan, sehingga masalah ekonomi keluarga dapat teratasi. Berdoa untuk kesehatan dalam keluarga. Mohon Tuhan yang menjaga agar keluarga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kesehatan dari mereka apabila pertemuan iman Bapak. Ya, Ibu-ibu, kita juga berdoa untuk hubungan di antara keluarga, di dalam keluarga, supaya hubungan antara satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang harmonis, saling mengasihi di dalam keluarga. Mohon Tuhan yang menyertainya. Mari kita berdoa. istri, orang tua dengan anak biar semuanya boleh apabila ada perselisihan di sana, biar Tuhan menolong perdamaian, kerelaan untuk saling kerelaan untuk saling kerelaan untuk mendahului kepentingan satu dengan yang lain. Tuhan jelas memberikan damai sejahtera Tuhan dengan kehidupan keluarga masing-masing. Damai sejahtera itu ya Tuhan yang memimpin, menyertai dan bimbing keluarga yang Amin. Ibu-ibu, sebelum kita sampai ke pokok doa bangsa dan negara yang disampaikan oleh Ibu Susi, kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Dia hanya sejauh doa 1 kali saja.
Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kamu tak menentuiku, ingat masih ada seorang bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli padamu. Bersatu percaya dia saja. Ya, Ibu Susi dipersilakan. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dalam hal kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. Juga berdoa untuk pemerintahan pusat ataupun daerah dalam memimpin bangsa dengan baik. Mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa. Ekonomi apapun pasti yang boleh diselenggarakan ini sehingga semakin banyak doa Tuhan memberikan hasil untuk kepada para pemimpin kami sehingga baik mereka yang daerah boleh hadapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang penuh rasa toleransi, solidaritas, dan takut akan Tuhan. Kemudian untuk garda terdepan dalam COVID-19 agar selalu semangat, tekun, dan terus diberi perlindungan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk alam Indonesia agar tetap lestari dan jauh dari bencana alam. Mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dada Tuhan dari COVID-19 Tuhan, agar Tuhan juga menjaga dan Tuhan akan untuk pelestarian Indonesia terjaga. Yesus, kami juga rasa solidaritas, rasa toleransi agar bangsa dan negara kami dapat hidup dengan damai, dapat hidup berdampingan dan selanjutnya kita akan berdoa diserahkan oleh Ibu Pipih. Nah, Ibu-ibu, saat ini kita mau berdoa untuk Kota Bogor di mana kita tinggal. Kita berdoa untuk pemerintah Kota Bogor, untuk Bapak Bima Arya agar bisa memimpin jajarannya mengatur tata kota. Mari kita berdoa Ibu-ibu.
Tuhan, kami mau menyerahkan juga permintaan maaf kota kami, kota Bogor. Kami berdoa kekuatan sehingga mereka tahu bagaimana mengambil langkah-langkah ke depan Tuhan untuk bagaimana penanganan tindak pidana Tuhan penuh ketimbangan dan adil dengan seterusnya. Mereka boleh melaksanakannya dengan baik sehingga segala sesuatu yang ada di kota Bogor ini diselenggarakan dengan baik oleh toleransi dan beragama. Ya, Ibu-ibu, kita juga akan kembali berdoa untuk keamanan dan kenyamanan untuk Kota Bogor. Biarlah kota ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk tingkat kesejahteraan kehidupan warga Bogor. Biarlah lebih baik untuk kedepannya, untuk ekonomi boleh kembali dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa situasi keamanan sama yang saya ada ini sungguh merindukan yang berkebutuhan dapat kembali politik pendidikan karena belas kasihan sehingga anak-anak usia yang hidup di kota Bogor boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang bentara di tengah kehidupan mereka. Ingat doa kami Tuhan, Islam kami Ibu-ibu bersyukur hari ini kita boleh punya kesempatan untuk berdoa. 1 jam kita berdoa, itu menjadi waktu kita berbincang-bincang dengan Tuhan, mengikat relasi kita satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu, sebelum saya menutup, saya mau menampilkan sebuah video. Video ini video kita bulan lalu yang hadir itu kita kasih coklat ya, hari Valentine. Nah, video ini akan saya putar, ibu-ibu boleh menyaksikannya ya. Ya, demikian ya ibu-ibu. Saya bersyukur ya. Saya itu punya teman-teman di Komisi Wanita. Saya juga berharap ibu-ibu menemukan kawan, menemukan komunitas, menemukan sahabat di komisi ini. Bisa bersyukur bersama-sama ya, kita melayani bersama, berdoa bersama. Saya akan menutup persekutuan kita sore hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu doa kami. Di tengah waktu kami yang sibuk, kami bisa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk acara yang berlangsung hari ini, buat ibu-ibu pengurus yang sudah memfasilitasi semuanya. Bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, bagi persekutuan kami hari ini. Biarlah persekutuan kami hari ini boleh menolong setiap kami untuk semakin setia berdoa kepada Tuhan di hari-hari. Berkatilah setiap ibu-ibu dengan kasih daripada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, silakan pengumuman saya serahkan ke Bu Rita. Ibu-ibu, selamat sore. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Iya. Di dalam PKW melalui via Zoom ini.
Terima kasih juga untuk Bu Iren yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk para pengurus, anggota pengurus yang lainnya sudah membawakan pokok doa dan memimpin persekutuan ini. Untuk acara PKW selanjutnya bulan bulan April akan di Japri ya, Ibu-ibu. Dan sekarang waktunya kita foto-foto ya. Berikan senyum yang termanis. Ayo sisir rambutnya. Dulu rambutnya. Posisi dulu, posisi Uwena. Woi. 1, 2, 3, cheese. Bentar, saya pindahin dulu ya. Nanti habis ini kita foto lagi ya. Gak bebas Bu Iren. Saya bebas. Sarangeo. Karen, Sarangeo. 1, 2, 3. Oke. Selamat sore. Udah, terima kasih ya Ibu-ibu kehadirannya. Selamat sore semua Ibu-ibu. Selamat sore. Sampai ketemu ya. Sehat, Bye.